Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ridwan Pambudi. Welcome back to my online class, guys. And then, how are you today? Today we will learn about a simple present tense. Before we go our lesson, uh, let's start our lesson with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you okay, guys? What's your activities in your house in the pandemic era? I think all of you feel bored. Same with me, but no problem. Don't worry. We can make anything in our house. Okay, guys. Uh, Simple present tense. Malcolm X said that without education, you are not going anywhere in this world. So learning is very important for me, for all of you to make a commitment today to always give the best whatever you do in your activities. Okay. Uh, First, simple present tense. All of you know about the definition of simple present tense? Okay. The definition is simple present tense is a form of verb to state fact, habit, or event that occur at this time. Jadi, simple present tense ini menjelaskan tentang kejadian, fakta, kebiasaan yang terjadi sehari-hari seperti itu. Untuk contoh-contohnya nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Lanjut. Oke, mengenai function atau kegunaan dari simple present tense sendiri. Ada dua, yang pertama ada general truth, kemudian yang kedua ada habitual action. Apa sih general truth itu? General truth adalah fakta atau kejadian pada umumnya. Seperti contohnya, the horse has 4 legs. Kuda memiliki 4 kaki. Seperti itu. Itu memang kuda itu memiliki 4 kaki. Kemudian juga contoh lain seperti human does not live in the water. Manusia tidak hidup di air, melainkan manusia hidup di darat. Kemudian untuk yang habitual action sendiri, ini adalah kegiatan sehari-hari, teman-teman. Jadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan kita ataupun orang lain dalam kehidupan. Contohnya, we drink milk every morning. Kita minum susu setiap pagi. Bisa juga kata lainnya juga, we play badminton every Sunday morning and others, seperti itu. Ini adalah contoh dari function, dan biasanya general truth dan habitual action itu sering digunakan dalam simple present tense. Jadi teman-teman biasanya memakai kalimat seperti ini. Lanjut ya. Next, time signal atau waktu kejadian. Kemudian di sini ada beberapa waktu kejadian seperti always, yang berarti selalu. Kemudian every, setiap, never, tidak pernah, everyday, setiap hari, sometimes, jarang, atau biasanya. Maksud saya sometimes, terkadang. Kemudian usually itu biasanya. Kemudian rarely itu jarang. Kemudian untuk contohnya sendiri, ini saya membuat ada 1, 2, 3 contoh. Yang pertama ada I always go to school by car. Saya selalu pergi ke sekolah menggunakan mobil. Kemudian I never cook a ratatouille. Saya tidak pernah memasak ratatouille. Kalian tahu teman-teman, ratatouille itulah ya semacam makanan dari Prancis yang ada filmnya, itu seru sekali. Kemudian sometimes he eats meatball. Ya, terkadang dia makan bakso, seperti itu. Jadi perlu diingat, ini adalah always, every, never, every day, sometimes, usually, rarely, ini sering digunakan untuk kegiatan simple present tense. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai rumus yang secara verbal, yaitu yang pertama ada positif. Di mana positif ini menggunakan satu subjek plus verb 1 with s or es plus object. So the example is she makes a good song. Actually sebenarnya menggunakan s atau es itu tergantung, teman-teman. Tergantung dari konteks kalimat atau subjeknya. Seperti ketika subjeknya I, you, they, we, itu mereka tidak suka s, tidak suka es juga. Jadi mereka tidak memakai si Max tidak memakai s. Beda dengan yang memakai seperti kata-kata seperti she, he, it,
itu pakai S, teman-teman. Jadi perlu diingat-ingat, dan ini yang memakai S atau IS ini adalah kalimat positif saja. Gitu. Kalimat negatif dan pertanyaan itu tidak menggunakan seperti itu. Kemudian yang kedua seperti yang saya bilang tadi, negatif with subject plus do not or does not plus verb one plus object. For example, you don't bring a book. You itu yang seperti saya bilang tadi, you tidak suka S seperti itu. Jadi perlu teman-teman catat, Ayu Dewi itu tidak suka S. You tidak suka S. Dan kemudian ketika ada contoh lain seperti she does not bring a book. Jadi di sini perbedaannya ketika you itu menggunakan do not. Tapi ketika she, he, it itu menggunakan does not. Seperti itu. Dan ini menggunakan verb 1. Dan verb 1-nya tidak ditambahi S karena memang sebelumnya sudah ditambahkan di kalimat do not atau does not. Seperti itu. Oke, terus kemudian ini ada pertanyaan atau interrogative with do or does plus subject plus verb 1 and plus object. For example, does he take a rest? Seperti itu. Kenapa dia memakai does? Karena he suka S, jadi pakai does seperti itu. Baik, kemudian ada kalimat interrogatif negatif. Kalimat ini biasanya digunakan ketika kita tidak menerima jawaban yang kita inginkan seperti itu. Jadi contohnya ini kalimatnya menggunakan do atau does not plus subject plus verb 1 plus object. For example, don't you remember us? Kamu tidak ingat kepada kita, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, perbedaan dari semua ini tadi. Ayu Dewi, I, you, they, we tidak menggunakan S, tapi she, he, it yang menggunakan S, seperti itu. Itu harus diingat-ingat ya teman-teman ya, karena itu penting, sangat penting. Tapi perlu diingat juga, itu hanya digunakan di kalimat positif. Ketika menggunakan kalimat negatif, itu yang diganti do atau yang diganti S-nya itu does-nya yang di depan sebelum verb 1-nya, seperti itu. Jadi verbnya tetap 1 tanpa imbuhan S atau apapun. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut ke bab selanjutnya. Kemudian ini ada formula atau kalimat nonverbal ya teman-teman. Yang pertama itu positif, dan ini biasanya formula ini menggunakan to be, tidak menggunakan verb tapi menggunakan to be. Seperti contohnya di kalimat positif yang pertama, positif with subject plus to be plus object or complement, atau keterangan waktu, seperti itu. Dan ini contohnya, Zara is a beautiful girl. Zara adalah wanita yang cantik, seperti itu. Itu contohnya. Dan ketika kembali lagi ya, ini bedanya dengan you tadi di to be-nya juga. Ketika kita menggunakan they, we, are, you, itu tidak menggunakan is, tapi menggunakan are, seperti itu. Are. Oke teman-teman, bisa dipahami. Dan yang menggunakan is itu balik lagi seperti she, he, its, atau nama hewan, nama orang, dan lain sebagainya. Yang penting tidak menggunakan ayu, dewi, karena konteksnya sudah berbeda, seperti itu. Kemudian ketika negatif, itu pun sama juga, ditambahin not, teman-teman. Subject plus to be plus not plus object or complement. For example, I'm not a composer. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada yang interrogatif. Interrogatif ini to be-nya itu di depan kalimat, di depan subjeknya. Karena itu yang nantinya akan dijadikan seperti pertanyaan. Jadi bedanya, ketika kalimat positif negatif yang di depan itu subjek. Tapi ketika interrogatif yang di depan itu to be-nya. Ya, ingat ya teman-teman, to be-nya, bukan subjeknya, bukan objeknya, bukan komplementnya. Oke, bisa dipahami? Jadi contohnya, are you okay? Ya, seperti yang saya bilang tadi, are. Sama ini nih, is gitu ya. Is you okay ya? Oh, maksudnya is she okay ya? Seperti itu. Bukan. Kalau you, are you Dewi pakai are. Seperti itu. Oke teman-teman, bisa dipahami? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Attention. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi sih sebenarnya teman-teman. Dimana
subjek I, you, they, we, itu mereka tidak menggunakan s ataupun es seperti itu. Jadi yang menggunakan lebih ke yang she, he, it, and singular noun. Use she or es. Dan ini seperti yang saya bilang tadi hanya digunakan di kalimat positif. Bisa dipahami hanya digunakan di kalimat positif. Terus kemudian tambahan kata-kata seperti s ataupun es itu bisa digunakan di verb yang berakhiran dengan huruf ss, sh, ch, x, o, dan hanya ini teman-teman. Seperti contohnya yang diakhiri dengan ch, watch. Watch kan diakhiri dengan ch tuh. She watches the television. She, dia menggunakan s, kemudian ditambahkan di verb satunya, yaitu watch. Watches, watch the television. Seperti itu contohnya. Oke, kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Dan lanjut kita langsung ke pertanyaan, karena ini juga sudah hampir di akhir pertemuan. Saya di sini memberikan 5 pertanyaan yang ini sangat mudah ya teman-teman, karena ketika teman-teman mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir harusnya bisa menjawab 5 pertanyaan ini dengan mudah seperti itu. Pertanyaan pertama, see bla 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 her dog every day. Multiple choice, A to feed, feeds, feeding. Seperti yang saya ajarkan tadi, see, he, it menggunakan S. Dia suka S seperti itu. Jadi ini jawabannya jelas ya, berarti jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami? Kemudian yang kedua, I bla 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 always bla bla to the dentist. Ya bisa apakah biar teman-teman bisa mengerjakan? Oke, nah di sini I. Kalau I itu pasti pakai do, ya kan? Do not, bukan does not. Berarti kalau tidak A ya berarti C. Ya, seperti itu. Kemudian I do not go to the dentist. Jadi jawabannya A. Karena apa? Go itu verb 1. Kalau when itu verb 2. Jadi itu tidak bisa. Oke, berarti jawabannya A. Oke, jadi pahami. Ya, kemudian ini. Do you like to sing? Jawabannya yang pertama, yes, I likes to sing. Dia pakai S. Karena I itu nggak pakai S. Berarti salah. Terus yang kemudian, yes, I like to sing. Dan ini adalah jawaban yang benar. Mengapa ini jawaban benar? Karena I like verb 1, sing itu objek. Seperti itu. Jadi jawabannya B. Seperti ya, ini simple present tense. Hey guys, kembali ini pertanyaan nomor 4. I bla 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 breakfast every day at 7 AM. So, jawabannya apa? Eaten, at, to eat, or eat. Karena eaten itu adalah verb 3, eat itu verb 2, kemudian to eat itu ada to be-nya, dan ini tidak memerlukan to be, berarti jawabannya A. Iya, betul sekali. Eat, karena eat itu verb 1. Jadi, I eat breakfast every day at 7 AM. I eat, nah eat itu kan verb 1, I subject, kemudian breakfast every day itu complement object. Kemudian, the last question. When do you do your homework? A. I have did my homework at 6 p.m. I did my homework at 6 p.m. I do my homework at 6 p.m. I am doing my homework at 6 p.m. Sebenarnya ini kalimat ini semua benar. Maksudnya dalam artian di konteksnya itu semua benar. Tapi kalian harus memilih simple present tense. Dan itu yang mana? Seperti itu. Ya teman-teman harus mengingat juga. Kemudian jawabannya adalah yang C. I do my homework at 6 p.m. Kenapa C? Ya karena I have did, itu did. Kita tidak menggunakan did karena did itu simple past. Kemudian I did itu juga simple past juga karena past tense verb 2. Dan kita menggunakan I do my homework at 6 p.m. Oke guys, karena kalian di rumah saja, saya memberikan tugas kepada kalian, make one paragraph using simple present tense. Dan itu kalimatnya bebas, terserah mau kalimat apapun, yang penting itu simple present tense, dan kalian bisa mengirim di email saya
mengirim di email saya ya teman-teman, yang berada di ini. Okay, if you have question to me, you can find me at Ridwan 29 and 56. This is my Instagram account. You can DM me, and then I have an email is gidewidiadi@gmail.com. Okay guys, see you next time, see you next video, see you my online class the next video. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.